Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kingkin Amalia Putri. Saya dari kelas S2B dengan NPM 202121515003. Saya dari kelompok 9. Yang terhormat, Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu fonologi bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas fonologi bahasa Indonesia. Di sini, saya akan membahas materi tentang akibat distribusi. Pengertian akibat distribusi yang pertama. Akibat distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Akibat distribusi ini akan terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi, pelepasan, harmonisasi vokal, dan netralisasi. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 99. Pengertian yang kedua yaitu pengaruh karena distribusinya pada awal kata, tengah kata, ataupun pada akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, harmonisasi vokal, dan netralisasi. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Selanjutnya yaitu perubahan bunyi yang terjadi akibat distribusi. Yang pertama aspirasi, yang kedua pelepasan, yang ketiga harmonisasi vokal, dan yang keempat netralisasi. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 99. Yang pertama yaitu aspirasi. Pengertian aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H pada letupan konsonan yang mengalami aspirasi bunyi. Seperti pada kata baru menjadi baru, jatuh menjadi jatuh, Sabtu menjadi Sabtu. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Misalnya, bunyi konsonan letup bersuara B, D, J, G, H. Jika berdistribusi di awal dan di tengah kata, cenderung diaspirasikan sehingga terdengar sebagai bah, dah, jah, gah. Aspirasi pada konsonan tersebut terdengar pada kosakata bahasa Indonesia, misalnya pada kata baru, dagu, Jawa, dan garpu. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Pengertian aspirasi yang kedua, aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara hingga keras sehingga terdengar bunyi H. Contoh bunyi pada kata hujan menjadi hujan. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 99. Proses terjadinya aspirasi. Bunyi mengalami proses aspirasi yang disebut aspiran. Proses aspirasi merupakan proses artikulasi sekunder atau sertaan letupan yang muncul setelah bunyi tak bersuara dilambangkan dengan H. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Jenis-jenis konsonan dalam aspirasi. Yang pertama, konsonan hambatan bersuara bila biar P dan B. Yang kedua, konsonan hambatan bersuara alveolar atau dental D. Yang ketiga, konsonan hambatan bersuara palatal J. Dan yang keempat, konsonan hambatan bersuara velar G, sehingga terdengar suara bah, pah, dah, jah, gah. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Yang pertama, konsonan hambat bersuara bila biar P dan B. Penghambat artikulator aktifnya adalah bibir bawah dan artikulator pasifnya adalah bibir atas.
Contoh bunyi P dan B. Perbedaan di antara keduanya ialah P sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan B adalah lunak bersuara. Bunyi B dalam bahasa Indonesia, semisal pada kata jawab, huruf B diucapkan sebagai P, jawab. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Yang kedua yaitu konsonan hambat bersuara alveolar atau dental D. Konsonan yang terjadi apabila penghambat artikulator aktifnya adalah ujung lidah dan artikulator pasifnya adalah gigi atas. Bunyi yang dihasilkan adalah T, D. Bunyi dental T adalah konsonan keras tak bersuara, sedangkan D adalah lunak bersuara dan hambatannya lebih pendek daripada T. Contoh bunyi T, D pada kata pantai dan pantai. Semua bunyi D pada akhir kata diucapkan sebagai T, walaupun ditulis dengan huruf D. Misalnya pada kata murid dan murid. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 91. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsonan afrikat bersuara palatal J. Konsonan yang terjadi apabila artikulator aktifnya adalah tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan adalah C, J. Perbedaan antara bunyi C dengan J ialah C sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan J adalah konsonan lunak bersuara. Contoh pada kata CJ adalah curang dan jurang. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 92. Yang keempat yaitu konsonan hambat bersuara velar G. Konsonan yang terjadi apabila artikulator aktifnya adalah pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkan K, G. Perbedaan antara K dan G adalah K sebagai konsonan keras tak bersuara, sedangkan G adalah konsonan lunak bersuara. Contoh bunyi pada kata KG adalah kaya dan gaya. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 92. Yang kedua yaitu pelepasan. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup tanpa hambatan ataupun letupan, lalu dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Jadi hambatan atau letupan itu dilepaskan. Misalnya pada bunyi P adalah bunyi hambat letup bersuara, tapi pada kata tetap dilafalkan tanpa hambat letup. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 100. Pengertian pelepasan yang kedua yaitu pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan, tetapi tidak dihambat atau diletupkan. Kemudian dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Jadi hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Contohnya bunyi P, yaitu bunyi hambat letup bersuara. Pada kata tatap muka, huruf P dilafalkan tanpa hambat letup. Begitu juga bunyi T, yang sebenarnya berupa bunyi hambat letup pada kata tempat nenek, dilafalkan tanpa hambat letup. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000, halaman 43. Pelepasan dibedakan menjadi 4, yaitu lepas tajam atau lepas penuh, lepas nasal, lepas sampingan, dan pengafrikatan. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. A. Pengertian lepas tajam.
Lepas tajam atau lepas penuh ialah pelepasan yang terjadi karena adanya hambat letup yang artikulasi terjadi secara penuh. Suatu hambat letup yang dikunci ditandai titik-titik di atas bunyi letupan yang dilepaskan. Contohnya pada kata tempat, dikutip dari buku Ahyadi Didi tahun 2004 halaman 27. Pengertian lepas tajam yang kedua yaitu pelepasan alat-alat artikulasi dari titik artikulasinya yang terjadi secara tajam atau penuh yang ditandai dengan tanda titik-titik di bagian atas bunyi letupan, misal pada kata kecap, dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 42. Proses terjadinya lepas tajam. Misal suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia jika berada pada pengunci kata, proses letupannya dilepaskan atau dihilangkan. Bunyi lepas ditandai dengan titik-titik di atas bunyi dilepaskan. Misalnya pada kata mantap dan sebut. Dikutip dari buku Ahyadi Didi pada tahun 2004 halaman 27. B. Pengertian lepas nasal. Lepas nasal adalah suatu kejadian pelepasan yang terjadi karena terdapat bunyi nasal di bagian depan yang biasanya ditandai dengan N di atas samping kanan bunyi yang dilepaskan. Contoh pada kata denyut nadi, T, N. Dikutip dari buku Ahyadi Didi tahun 2004 halaman 27. Pengertian lepas nasal. Lepas nasal yaitu suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi nasal di depannya. Contohnya, suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia, letupannya dilepaskan melalui keluarnya udara lewat rongga hidung jika bunyi letup itu berdistribusi sebelum bunyi nasal yang homorgan. Pelepasan ditandai dengan N. Contohnya, pada kata tempat nasi, T, N. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 43. Proses terjadinya lepas nasal. Kejadian itu berasal dari suatu letupan yang dilepaskan melalui udara yang melewati rongga hidung. Letupan tersebut kemudian didistribusikan sebelum bunyi nasal homorgan. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 43. Lepas nasal ditandai N di atas samping kanan bunyi yang dilepaskan, misalnya PM atau P dan lepas nasal N. Lepas nasal tersebut dapat dilihat pada contoh kata tatap muka, PM, dan pada kata tempat nenek, TN. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 43. Yang C adalah pengertian lepas sampingan. Lepas sampingan ialah suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi sampingan di bagian depan. Letupan pada lepas sampingan ini biasanya dilepas sampingkan, jadi bunyi letup tersebut akan berdistribusi sebelum terjadinya bunyi sampingan. Bunyi sampingan biasanya diberi tanda L di bagian kanan bunyi yang akan dilepas sampingkan. Contoh pada kata tempat lama, TL, dikutip dari buku Ahyadi Didi tahun 2004 halaman 27. Pengertian lepas sampingan yang kedua yaitu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi sampingan di depannya. Suatu bunyi hambat letup dalam bahasa Indonesia, letupannya dapat dilepaskan secara sampingan jika konsonan letup tersebut berdistribusi sebelum bunyi sampingan L. Contoh terdapat pada kata calon lurah, NL. Dikutip dari buku Husein Ahlan tahun 2000 halaman 43.
Berikutnya adalah proses terjadinya lepas sampingan. Lepas sampingan ditandai dengan L di atas samping kanan dari bunyi yang dilepas sampingkan. Misalnya P, L, atau P lepas sampingan. Lepas sampingan tersebut dapat dilihat pada contoh kata cukup luas, PL, dan TL pada contoh kata cepat lupa. Dikutip dari buku Husain Ahlan tahun 2000, halaman 43. Yang D adalah pengafrikatan. Pengertian pengafrikatan terjadi jika bunyi letup hambat yang seharusnya dihambat dan diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Misalnya pada kata badut menjadi badut, alot menjadi alots, alpukat menjadi alpukats. Dikutip dari buku Husain Ahlan tahun 2000 halaman 43. Pengertian yang kedua yaitu pengafrikatan adalah penghilangan letupan pada bunyi hambat letup. Pengafrikatan biasanya ditandai dengan T, misalnya pada kata tempat menjadi tempat, serat menjadi serat, berat menjadi berat. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 100. Proses terjadinya pengafrikatan. Dalam hal ini, setelah hambat letup dilepaskan, lalu bunyi digeserkan secara perlahan. Proses yang kedua menyebabkan adanya penyempitan jalannya arus udara hingga udara terpaksa keluar dan bergeser. Artikulasinya menjadi hambat geseran, bukan hambat letupan. Bunyi T pada kata alat menjadi alats, hebat menjadi hebats, dan adat menjadi adats. Dikutip dari buku Khair Abdul pada tahun 2019, halaman 100. Yang ketiga yaitu harmonisasi vokal. Harmonisasi vokal adalah sebuah fenomena linguistik dalam sebuah bahasa berada penyesuaian vokal. Penyesuaian ini biasanya terjadi pada silabil pertama yang terbuka dan pada silabil kedua yang tertutup. Dikutip dari buku Ahyadi Didi pada tahun 2004, halaman 30. Contoh pada kata ember, emas, dan efektif diucapkan dengan E. Dikutip dari buku Ahyadi Didi tahun 2004, halaman 30. Pengertian harmonisasi vokal yang kedua yaitu harmonisasi vokal merupakan proses penyamaan vokal pada silabil pertama dan dengan vokal pada silabil kedua yang tertutup. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 100. Contoh pada kata sate, onde-onde dan bunyi E, tetapi pada kata karet, coret, dan kontet diucapkan sebagai bunyi E. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 100. Harmonisasi vokal karena pengaruh distribusi E. Pada kata bebek, ketek, dan seret diucapkan sebagai bebek, ketek, dan seret. Jadi, meskipun pada silabil terbuka bunyi E itu dilafalkan sebagai E juga. Hal ini terjadi karena pengaruh atau distribusi E yang terdapat pada silabil kedua yang tertutup. Peristiwa ini yang disebut dengan harmonisasi vokal. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 100. Jenis-jenis silabel pada harmonisasi vokal. Yang pertama, harmonisasi vokal pada silabil pertama fonem I. Dan yang kedua, harmonisasi vokal pada silabil pertama fonem E dan A. Dikutip dari buku Krida Laksana Harimurti pada tahun 2008, halaman 67. Yang pertama yaitu harmonisasi vokal pada silabil pertama fonem I. Fonem I mempunyai dua macam realisasi, yaitu
Pertama, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda. Contohnya seperti pada kata kini dan sapi. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata batik dan lirik. Dikutip dari buku Krida Laksana Harimurti pada tahun 2008, halaman 67. Yang kedua yaitu harmonisasi vokal pada silabel kedua fonem E dan A. Yang pertama kita akan membahas fonem E. Fonem E mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata sate dan berabe. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel tertutup. Contoh pada kata monyet dan ember. Dikutip dari buku Krida Laksana Harimurti tahun 2000 halaman 67. Selanjutnya, fonem A. Secara umum, fonem A direalisasikan sebagai bunyi A, baik pada posisi awal kata, tengah kata, ataupun akhir kata. Contoh pada kata apa, padam, dan dua. Dikutip dari buku Krida Laksana Harimurti tahun 2000 halaman 67. 4. Netralisasi. Netralisasi adalah hilangnya kontras antar dua buah fonem yang berbeda. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 100. Misalnya bunyi B pada kata jawab dapat dilafalkan pada bunyi P dan sebagai B, sehingga kata jawab dapat dilafalkan sebagai jawab dan jawab. Dikutip dari buku Khair Abdul tahun 2019 halaman 100. Pengertian netralisasi yang kedua yaitu perubahan bunyi fonemis akibat pengaruh lingkungan. Dikutip dari Muslih Mansur pada tahun 2008 halaman 122. Contoh dengan cara menentukan pasangan minimal pada kata baran menjadi barang dan paran menjadi parang. Dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P, tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal setidak-tidaknya bermasalah karena dijumpai bunyi yang sama. Dikutip dari Muslih Mansur tahun 2008, halaman 122. Pengertian netralisasi berikutnya yaitu penangguhan kontras antara dua fonem dalam lingkungan fonologis tertentu. Dikutip dari buku Krida Laksana Harimurti tahun 2013 halaman 162. Contoh dalam bahasa Indonesia hilangnya kontras antara D dan T pada posisi akhir. Dikutip dari buku Krida Laksana Harimurti tahun 2013 halaman 162. Bunyi letupan bersuara D dan tak bersuara T dalam netralisasi. Bunyi konsonan letup bersuara D pada akhir kata berubah menjadi konsonan tak bersuara T adalah oposisi bersuara banding tak bersuara. Pada akhir kata dinetralisasikan dari konsonan bersuara menjadi tidak bersuara. Dikutip dari buku Husain Ahlan tahun 2000 halaman 114. Perubahan konsonan D menjadi konsonan T pada akhir kata diakibatkan oleh pengaruh lingkungan fonem tersebut. Perubahan fonem tanpa membedakan fonem lain disebut alternasi fonemis. Dengan kata lain, netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh pembatalan perbedaan fonem pada posisi tertentu. Contohnya pada kata surut menjadi surut, abad menjadi abad.
Dikutip dari buku Hussein Ahlan tahun 2000 halaman 114. Jenis-jenis netralisasi. Yang pertama, netralisasi arkifonem, dan yang kedua, netralisasi variasi fonem. Dikutip dari buku Hussein Ahlan tahun 2000 halaman 115. Yang pertama yaitu netralisasi arkifonem. Netralisasi arkifonem yaitu golongan fonem yang kehilangan kontras pada posisi tertentu. Netralisasi arkifonem bisa dilambangkan dengan huruf besar seperti D yang memiliki alternasi atau varian fonem T dan fonem D, seperti pada lafal kata babat untuk babat dan babat. Jadi, T dan D bukan alofon dari D. Dikutip dari buku Hussein Ahlan tahun 2000 halaman 115. Yang kedua yaitu netralisasi variasi fonem. Netralisasi variasi fonem yaitu suatu fonem bervariasi dengan fonem lainnya dalam suatu kata tanpa mengubah makna. Fonem yang dapat menggantikan posisi fonem lain tanpa membedakan makna hanya sebagai variasi saja. Contohnya pada kata telur menjadi telor, ubah menjadi obah. Dikutip dari buku Hussein Ahlan tahun 2000 halaman 115. Kesimpulan. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat distribusi adalah letak atau tempat suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Akibat distribusi akan terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi, pelepasan, harmonisasi vokal, dan netralisasi. Ada 4 jenis pelepasan, yaitu lepas tajam, lepas nasal, lepas sampingan, dan pengafrikatan. Ada 2 jenis silabel dalam harmonisasi vokal, yaitu silabel pertama fonem I dan silabel pertama fonem E dan A. Dan ada 2 jenis netralisasi, yaitu netralisasi arkifonem dan netralisasi variasi fonem. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian pemaparan materi tentang akibat distribusi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.